Curi kabel PLN, pemuda ditangkap. Viral, palang wisatawan oknum jukir liar ditangkap. Rekam CCTV maling curi sepeda motor karyawan dapur SPPG. Kerap tawuran menggunakan sajam, 3 pemuda ditangkap. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar, ini dia catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana seorang pria berinisial RBK diamankan polisi saat berada di dalam rumahnya di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, usai melakukan pencurian kabel gardu PLN ULP Solok, Sumatera Barat pada Minggu sore 12 April 2026. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RBK 25 tahun di Kelurahan Nanbalibo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat pada Minggu sore 12 April 2026. Pelaku diamankan di dalam rumahnya tanpa perlawanan dan menyita barang bukti berupa kabel tembaga, serta menemukan lokasi tempat pelaku membakar kabel untuk mengambil tembaga. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga mencuri kabel trafo milik PT PLN ULP Solok untuk diambil tembaganya yang diduga akan digunakan mengkonsumsi narkoba. Selain mengamankan barang bukti kabel tembaga, petugas juga mengamankan 1 paket narkotika dan kendaraan bermotor pelaku saat beraksi saat mencuri. Pelaku dibawa ke Mapolres Solok Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 2 TKP diakuinya. Kemudian saat mengamankannya kami juga menemukan barang bukti sabu yang dibeli dari hasil penjualan pencurian kabel. Mana sabunya? Iko? Iko sabunya mau beli? Tadi? Kita kerjasama dengan Kapten Black Spider. Terima kasih tim berhasil melakukan pengungkapan yang meresahkan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman mulai dari 7 hingga 20 tahun penjara. Tim Simpo TV melaporkan. Viral, seorang wisatawan asal Jakarta menjadi korban pemalakan oknum juru parkir liar di pantai Kota Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Modus pelaku dengan cara meminta uang partisipasi kepada korban. Partisipasi nih bang, ya jangan bilang beli nasi bang, saya kagak enak saya ngasihnya. Kalau partisipasi nggak apa-apa bang. Ini adalah video viral di sosial media. Seorang jukir liar Yogi Ade 28 tahun yang memalak seorang wisatawan asal Jakarta saat berada di wisata Pantai Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Resmo Polda Sumbar yang mendapati video kemudian melakukan patroli di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Senin 13 April 2026. Hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri dengan modus pemalakan meminta uang partisipasi kepada wisatawan yang berada di kawasan Pantai Padang. Kemudian kami himbau sekali lagi kepada masyarakat yang di luar Kota Padang ataupun khususnya kepada korban, jangan takut atau kapok mendatangi Kota Padang lagi. Kami 24 jam bersedia menerima dan melayani laporan pengaduan dari masyarakat apapun itu yang mengganggu Kamtibmas. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir SPPG Banding 2, Desa Kuncir, Kecamatan Raja Basah, Lampung Selatan. 1 unit motor milik pekerja dapur hilang digasak pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang saat ditinggal bekerja. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pelaku curanmor ini berjumlah 2 orang. Seorang pelaku masuk ke area parkir SPPG, sementara pelaku lainnya berjaga di luar gerbang parkir.
Pelaku kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan incarannya. Saat kejadian, korban sedang beraktivitas di dalam dapur dan tidak menyadari motornya yang sebelumnya dikunci stang telah raib. Dia lagi nunggu jam pulang kerja, Pak. Terus tahu motor itu hilang? Pas pulang kerja. Jad- Ya kan lagi nunggu ini nih jam kerja. Pas udah jamnya pulang ngeliat motor udah nggak ada. Ya panggil inilah datasnya, Pak. Ngeliat cek CCTV itu. Dicek. Jam setengah 11 kalau nggak salah. Siang ya? Siang. Berapa orang yang ngambil? 2 orang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga kerap tawuran, 3 orang pemuda ditangkap aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah sajam, puluhan botol arak Bali, dan sabu. Pemuda berinisial MFA ini tak berkutik saat diamankan kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat saat tengah tertidur di dalam kamar rumahnya. Pemuda ini diamankan petugas atas dugaan keterlibatannya dalam aksi tawuran yang terjadi di kawasan permukiman warga di Jalan Krukut, Taman Sari beberapa hari lalu. Tak hanya pelaku, 2 orang rekannya yang lain pun turut diamankan petugas, berikut barang bukti beberapa senjata tajam yang disembunyikan di balik gerobak pedagang tak jauh dari lokasi tawuran. Sebelumnya viral di jagat maya aksi tawuran kedua kelompok pemuda yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi tawuran tersebut telah meresahkan warga. Kapolsek Taman Sari Kompol Bobi Muhammad Zulfikar menyatakan, 3 orang pelaku telah diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya juga ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahkan dari tangan pelaku berinisial AS, polisi menyita 2 paket sabu seberat 1,48 gram yang siap diedarkan. Selain itu, seorang pelaku lainnya berinisial A turut diamankan karena berperan sebagai penghasut dan otak tawuran melalui media sosial. Motif para pelaku melakukan aksi ini adalah untuk mencari jati diri dan menunjukkan eksistensi dengan cara menyerang kelompok lain setelah mengkonsumsi narkoba. Anak muda ini bersama-sama untuk bahasanya melakukan keributan, menyerang ataupun melakukan keributan ke daerah Krukut, wilayah Jalan Kalim. 3 tersangka bahwa kepemilikan senjata tajam, kemudian 1 tersangka untuk perilaku penghasutan melalui media sosial, dan juga kaitannya nanti terkait dengan mengamankan pelaku peredaran narkotika ataupun obat-obatan terlarang. Keterangan yang kami akan tersangka membawa senjata tersebut menyatakan bahwa memang ada indikasi menggunakan narkoba berdasarkan dari hasil tes urin tersebut. AS alias A yang kami amankan 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Kini polisi masih memburu 5 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO. Para pelaku terancam dijerat hukuman pidana terkait kepemilikan senjata tajam, penggunaan air keras, dan penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi korban pencurian kendaraan bermotor. Modus pelaku dengan cara membobol gembok rumah dan sepeda motor korban, kemudian melarikan diri. Aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga. Kali ini 1 unit motor milik warga raib digondol pelaku usai membobol gembok pagar rumah di Jalan Madrasah 1, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban bernama Rojak mengungkapkan peristiwa pencurian tersebut terjadi saat dirinya dan penghuni rumah lainnya tengah terlelap. Ia pun baru mengetahui kejadian tersebut setelah bangun pagi dan mendapati motornya sudah tak berada di tempat.
Dari hasil rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku diketahui beraksi dengan cepat dan terbilang nekat, di mana pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar yang dalam kondisi terkunci, sebelum kemudian membawa kabur sepeda motor jenis Honda Vario milik korban. Dengan waktu relatif singkat ini menunjukkan adanya indikasi bahwa pelaku sudah berpengalaman dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Benar. Jam berapa tuh Bang kejadian? Setengah 5. Setengah 5. Rawan sih, soalnya bukan di sini doang, yang di rumah ujung juga pernah kena. Yang kontrakan yang di ujung pernah ada hilang 3. Baru-baru ini? Enggak, udah berapa tahun, 2 tahun atau 2 tahun yang lalu deh. Cuman itu yang 2 tahun yang lalu itu durasinya dekat, selang cuma 2 minggu pas sebulan gitu. Kasus pencurian kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tindak kriminal yang kerap terjadi di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta Barat. Minimnya pengawasan, lemahnya sistem keamanan lingkungan, serta kelengahan pemilik kendaraan kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Hampir 1 bulan melarikan diri, pelaku penjamretan uang amplop santunan anak yatim di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dibekuk tim gabungan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beginilah rekaman CCTV aksi seorang pria pelaku MT, 23 tahun, menggunakan sepeda motor metik melakukan penjamretan terhadap 2 orang anak-anak yang baru menerima amplop uang santunan dari masjid yang terjadi pada 16 Maret di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Provinsi Riau. Menghindari pengejaran pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, MT berupaya melarikan diri ke Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 bulan sempat merasa tenang, tim gabungan Resmo Polresta Pekanbaru dan tim Resmo Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan pelaku MT yang berada di rumahnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Membackup Polresta Pekanbaru telah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penjamretan uang tunai yang viral di media sosial. Kita amankan, kita tangkap di Kabupaten Agam, dan untuk proses selanjutnya kita serahkan ke Polresta Pekanbaru untuk diamankan. Berdasarkan kamera CCTV dan barang bukti lainnya, pelaku langsung diamankan dan diproses penyidikan lebih lanjut di Polresta Pekanbaru. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga usai diduga mencuri di rumah warga korban kebakaran di asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten pada Kamis malam 16 April 2026. Petugas kepolisian kemudian membawanya ke Polsek Ciledug untuk diproses. Sejumlah warga terus melancarkan pukulan terhadap terduga pencuri di kawasan asrama polisi di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah petugas kepolisian Polres Metro Tangerang Kota yang mengetahui peristiwa tersebut langsung mengamankan pemuda terduga pencuri ke Polsek Ciledug. Kejadian bermula saat petugas Damkar Kota Tangerang saat melakukan pendinginan akibat terbakarnya 20 rumah petugas kepolisian di asrama polisi. Diketahui salah satu pemuda diduga menyelinap dan memasuki rumah warga korban kebakaran saat lampu padam. Sejumlah warga yang mengetahui langsung meneriaki terduga pelaku dan langsung menjadi bulan-bulanan warga. Kini terduga pelaku pencurian langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polsek Ciledug. Mujib Latumairisa melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana nekat mencuri sepeda motor milik tetangga kos sendiri sejoli di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya diringkus polisi. Aksi kedua pelaku terbongkar setelah petugas kepolisian melihat rekaman CCTV saat pencurian terjadi. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok pada Sabtu lalu. Dalam rekaman ini terlihat 2 orang pelaku yang ternyata adalah pasangan kekasih sejoli yang berbagi peran saat melakukan aksinya pada malam hari. Korban yang merasa kehilangan motornya kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Setelah dilakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV, polisi menemukan fakta mengejutkan kalau kedua pelaku merupakan penghuni di rumah kos yang sama dengan korban.
Berbekal bukti rekaman CCTV, petugas langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku, Andika dan kekasihnya, Marini, namun petugas terpaksa menembak kaki Andika lantaran melawan. Kepada petugas, keduanya mengaku nekat mencuri karena untuk membeli narkotika. Belakang-belakangnya seperti yang kemarin kita ungkap, itu modusnya adalah mereka berpasangan pacaran dua sejoli, pura-pura jalan kemana dan nongkrong, habis itu ngambil kendaraan, karena ada beberapa contoh kasus juga yang udah kita amankan. Nah, itu ternyata barang buktinya banyak sekali dan memang modusnya beberapa kali seperti itu, soal mereka jalan pacaran ke satu tempat lalu metik motor atau ngambil motor, itu salah satu pasangannya. Modus kayak gini biar mengalihkan masyarakat. Ya, modus seperti ini mengalihkan dari pantauan dari masyarakat dan juga kan mengelabui mungkin petugas juga kan pasti nggak curiga kalau seperti itu, karena mereka kadang-kadang yang membahayakan saat ini, kadang-kadang mereka juga merasa menjadi korban, padahal mereka sebenarnya pelaku. Kini, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 447 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pembegalan kembali terjadi. Dua remaja yang berboncengan sepeda motor dibegal di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku begal juga mengambil ponsel kedua korban. Rekaman kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi pembegalan yang dialami dua remaja di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Berboncengan dua sepeda motor, 4 pelaku yang mengikuti korban dari belakang langsung memepet dan memaksa korban menghentikan kendaraannya. Rekan korban yang ketakutan seketika turun dari sepeda motor dan menjauh, sementara korban hanya bisa pasrah saat sepeda motornya dirampas. Sebelum kabur, dua pelaku sempat menghampiri rekan korban untuk meminta paksa ponselnya. Aksi pembegalan terjadi saat korban dan rekannya yang berboncengan sepeda motor melaju dari arah Senen menuju Ancol pada Jumat 10 April 2026. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Keri Saputra, membenarkan adanya aksi pembegalan ini. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diduga merupakan komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar yang telah berhasil diringkus. Dugaan sementara ada 4 orang. Kemudian lokasi atau alamat tempat tinggal pelakunya kurang lebih hampir sama dengan yang sekarang kita amankan. Kemungkinan pelaku begalnya sama dengan yang digambil? Iya, kemungkinan masih satu kelompok. Kalau korban sendiri sudah buat laporan atau belum? Korban sudah buat laporan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Iya, memang pelaku yang sama dengan yang digambil ya, Pak? Ada kemungkinan mereka ini satu tongkrongan ya, atau satu kelompok. Sebelumnya, petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 4 dari 6 pelaku begal di salah satu hotel di Pluit, Jakarta Utara. Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan 3 pria lainnya dan 6 wanita yang diduga akan berpesta narkoba. Kini polisi tengah memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menggerebek dan mengamankan seorang pelaku penyuntikan gas subsidi ilegal di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Berdasarkan informasi masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengungkapkan pelaku memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Made Gede Oka Utama menambahkan, pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp120.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Penindakan atau pengungkapan praktik ilegal penyalahgunaan pengangkutan atau niaga bahan bakar gas ataupun LPG dan atau perlindungan konsumen. Jadi kami dapat sampaikan, kami menangkap ataupun melakukan pengungkapan di wilayah Depok Baru, di wilayah masuk Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Untuk
tersangka yang kita amankan dengan inisial MS umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun dapat kita sampaikan penyuntikan gas subsidi dari 3 kilo ke tabung gas 12 kilo. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40 tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kru ambulans layanan darurat kesehatan mendapatkan order fiktif dari seseorang yang diduga oknum debt collector di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa siang 14 April 2026. Diduga oknum DC memesan ambulan ke area perkantoran untuk melacak keberadaan nasabah pinjaman online. Seorang sopir ambulans bersama rekannya hanya bisa mengelus dada usai menerima pesan singkat terkait permintaan evakuasi pasien kejang di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang. Pelapor menyebut seorang pria berinisial BS tengah membutuhkan pertolongan medis darurat. Namun sesampainya di alamat kantor yang dituju, tim medis justru mendapati tidak ada pasien seperti yang dilaporkan. Laporan tersebut rupanya adalah siasat oknum debt collector untuk menemui seorang nasabah pinjaman online yang diketahui tidak masuk kerja. Tim medis menyayangkan tindakan oknum yang menggunakan panggilan ambulans sebagai perantara urusan piutang. Oknum debt collector pun sempat berjanji mengganti biaya operasional ambulans yang ternyata hanya bersifat ledekan. Rumah sakit datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana? Jangan melecehkan medis, Pak. Apanya? Ini urusannya Bapak sama kami, kok. Apanya yang udah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang udah? Ini urusannya ambulan bagaimana, Pak? Bapak berarti mengerjakan tenaga medis, Pak. Ini tenaga medis, Pak. Bapak udah melecehin tenaga medis, Pak. Zata Yumi, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Operasi serentak bertajuk Wira Waspada digelar Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bekasi, petugas mengamankan puluhan warga negara asing yang diduga tenaga kerja ilegal saat bekerja di proyek konstruksi. Petugas imigrasi Bekasi, Jawa Barat mengamankan sebanyak 78 warga negara asing yang diduga tidak memiliki dokumen lengkap saat bekerja di proyek konstruksi di kawasan Green Line International Industrial Center GICC, Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Cikarang Pusat. Dari jumlah ini, 76 orang merupakan warga negara Cina, 1 orang Vietnam, dan 1 orang Malaysia. Mereka diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor maupun izin tinggal saat operasi berlangsung. Seluruh WNA kemudian dibawa ke kantor imigrasi Bekasi untuk menjalani pemeriksaan dan identifikasi lebih lanjut. Hasil sementara menunjukkan 7 orang memiliki izin tinggal terbatas, sementara 71 orang lainnya menggunakan izin tinggal kunjungan, termasuk 1 WNA Malaysia yang masuk dengan fasilitas bebas visa wisata. Petugas saat ini masih melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan izin tinggal yang dimiliki. Hari ini Rabu 14 April 2026 kita melaksanakan press conference terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap 78 warga negara asing yang diamankan dari sebuah proyek konstruksi di wilayah Kabupaten Bekasi pada tanggal 8 April 2026. Perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 7 sampai dengan 11 April 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan operasi serentak dengan nama Wira Waspada di seluruh Indonesia, yang mana dalam operasi ini Imigrasi Bekasi fokus pada pelaksanaan pengawasan imigrasi terhadap tenaga kerja asing, yakni untuk memastikan TKA yang berada di wilayah kota dan kabupaten Bekasi memiliki visa atau
operasi difokuskan pada lokasi proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan pembangunan, yaitu di kawasan Greenland International Industrial Center GIC di Delta Mas, Kelurahan Pasir Ranji, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2026. Imigrasi menegaskan pengawasan ini merupakan kegiatan dari kebijakan selective policy, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat bagi Indonesia yang diperbolehkan beraktivitas. Mereka ini, yang pertama ini ada proyek ini itu pembangunan data center. Jadi kami di dalam ini mungkin kami tidak sebutkan namanya untuk menjaga privasi dari korporasi tersebut ya. Jadi ini ada proyek data center yang kemudian dalam proyek ini membutuhkan suatu konstruksi, pembangunan konstruksi ya. Ini perusahaan ini menuju perusahaan konstruksi ya untuk mengerjakan konstruksinya. Nah, perusahaan konstruksi ini yang melibatkan WNA dalam mengerjakan konstruksinya. Nah, disinilah rupanya setelah kami cek memang ada menggunakan tenaga kerja asing asal Tiongkok dengan izin tinggal yang tadi sudah disampaikan, izin tinggal ada yang menggunakan kunjungan, ada yang menggunakan izin tinggal. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan keberadaan WNA mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dua terduga pelaku curanmor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat berhasil diamankan warga. Para pelaku yang tertangkap menjadi sasaran amukan massa. Dua orang terduga pelaku spesialis pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Bangun Nusaraya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Keduanya sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian. Peristiwa ini bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik warga berjenis Matic yang diparkir di halaman rumah pada waktu subuh. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera berinisiatif melakukan pencarian secara bersama-sama. Upaya tersebut membuahkan hasil, tak lama kemudian warga menemukan sepeda motor yang hilang sedang didorong oleh dua orang yang diduga sebagai pelaku di jalan raya tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang curiga langsung berteriak maling sehingga menarik perhatian warga lainnya. Menurut keterangan salah satu warga bernama Didi, teriakan tersebut memicu kemarahan warga yang kemudian mengejar dan menangkap dan menghakimi kedua pelaku. Awal kejadiannya saya azan subuh saya buka warung, terus dengar teriakan warga, maling-maling, terus dikejar, berdiri lah di sini nih, dua maling itu, terduga maling, akhirnya ada BB kan motor, terus dihajar dari subuh sampai pagi, kira-kira jam 6, itu masa udah berkerumunan, terus dibawa sama petugas polisi. Beruntung situasi dapat dikendalikan sebelum berujung lebih jauh. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Cengkareng beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh unit reserse kriminal Polsek Cengkareng untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan segera melaporkan setiap tindak kejahatan kepada aparat berwenang. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai 52 juta rupiah diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol, RT 09 RW 09, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada tanggal 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV di dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berada di lokasi yang sama. Pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Pono Sultan, mengungkapkan bahwa AS bukan sosok yang asing di lingkungan tersebut. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Asistennya. Nah, asisten kepala toko itu ya dia bagian nyetor, tapi nggak di-storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu pengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu untuk apa sih? Kurang tahu saya. Dengar-dengar kata judol gitu, Bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan polisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih, Bang? Saya juga belum tahu. Tapi dari pihak Alfa juga ditanyain belum ada ininya gitu. Kelanjutannya. Nah, kalau pengetahuan Abang, ini bocah biasa aja tuh, kaget dia ngambil uang gitu, Bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu di situ. Ya udah saya main-main aja sama dia. Cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Ya katanya sih dengar-dengar cuma berapa ya, lebih dari 50 juta. Oke. Itu hasil uang apa sih, Bang, katanya, Bang? Ya itu katanya pendapatan itu Alfa hasil. Ngambilnya di Brankas, Bang? Yang dengar dia gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu? Itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu cuma dia ngambil terus dikeluarin, itu dengarnya kan begitu. Yang ngambil karyawannya, Bang? Iya. Kerja udah berapa lama Pak karyawannya, Bang? Berapa bulan yang lalu itu. Udah agak lama lah ya? Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih, Bang, ngambil duit di sini, Bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Judol? Iya. Di online gitu, Bang, ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku diimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat ledakan korek gas, minibus hangus terbakar saat mengganti ban di ruas jalan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 6 orang penumpang berhasil selamat sesaat sebelum api menghanguskan seluruh badan kendaraan. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api dengan cepat melalap minibus di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Somba Opu. Dalam rekaman video amatir warga, api terlihat mulai membesar ketika sang supir tengah berusaha mengganti ban yang bocor. Kepulan asap tebal dan kobaran api membuat para penumpang dan warga di sekitar lokasi panik. Beruntung 6 orang penumpang yang berada di dalam mobil berhasil keluar tepat waktu sebelum api merembet ke tangki bahan bakar kendaraan. Sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan pasir, namun tidak membuahkan hasil. Api baru dapat dijinakkan setengah jam kemudian setelah 1 unit armada dinas pemadam kebakaran Kabupaten Goa diterjunkan ke lokasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, api diduga berasal dari korek gas di dalam tas salah satu penumpang yang meledak hingga menyulut kebakaran besar di dalam kabin mobil. Ya dongkara sambil dan tiba, tidak lama begitu sekitar 5 menit. Di bagasinya itu ada kilang api. Kemungkinan itu bisa juga korek dalam tas pengaruh panas. Apakah dia bawa juga barang ini apa sih kayak gas? Kalau kejadian ini apakah ada korban Pak atau bagaimana? Korban, alhamdulillah tidak ada. Mobil ini ada berapa orang anunya? Kalau mobil ini kayaknya mobil penumpang sekitar 6 orang itu di atas. Saya tempat turun di mobil. Meski tidak memakan korban jiwa, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan dan Mogot, tepatnya sebelum tanjakan flyover arah Pesing menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas bus. Diduga akibat kehilangan kendali saat mencoba menyalip di jalur sempit. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Bertepatan dengan jam sibuk aktivitas pagi. Korban diketahui pria berinisial FM usia 24 tahun, warga Bekasi Timur, yang saat itu mengendarai sepeda motor bernomor polisi B5680 TKJ. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, insiden ini bermula ketika korban melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng melalui jalur busway yang mengarah ke flyover. Di saat bersamaan, sebuah bus dari jalur arteri di sampingnya juga hendak melintas di arah yang sama. Bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut merupakan bus antar kota antar provinsi dengan nomor polisi T7721DD yang dikemudikan oleh sang supir berinisial NS usia 46 tahun warga Subang, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun, korban diduga kaget saat melihat bus di sampingnya juga berupaya masuk ke jalur flyover. Dalam kondisi panik, korban kehilangan kendali hingga menabrak trotoar pembatas jalan. Benturan tersebut membuat korban terjatuh ke sisi kiri dan masuk ke kolong bus sebelum akhirnya terlindas roda belakang. Kronologi kecelakaan tadi kayak gimana, Bang? Ada motor mau nyalip tapi udah nggak muat, dipaksa. Nah, motornya tuh nabrak trotoar, jadi jatuhnya tuh langsung ke kolong mobil, langsung ke lindes ban belakang. Itu kena kepalanya. Kena kepalanya. Itu korban laki-laki apa perempuan, Bang? Laki-laki. Laki-laki. Kejadian jam berapa itu, Bang? Kejadian pertama. Jam berapa? Jam 7-an. Jam 7-an ya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kronologi pasti kejadian, termasuk kemungkinan adanya unsur kelalaian dari pihak pengemudi maupun korban. Petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Sementara, jenazah korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas di jalur padat dan terbatas seperti flyover. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan jalur khusus seperti busway harus ditaati untuk mencegah kecelakaan serupa terulang. Tim Liputan Simpo TV. Nasib taas dialami Asis, seorang perempuan parubaya berusia 66 tahun, warga Kampung Gunung Sulah, Desa Cikado, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Korban ditemukan tak bernyawa mengambang di tengah laut di wilayah perairan Cicadas, Cikelet. Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang tengah mencari ikan di tengah laut. Curiga dengan keberadaan tubuh manusia yang mengambang, nelayan kemudian melaporkan ke petugas Satpol Airut Polres Garut. Petugas yang mendapat laporan langsung menuju lokasi dan bersama nelayan melakukan evakuasi jasad korban ke dermaga Santolo. Setibanya di dermaga, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit terdekat, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Ditemukan sesosok mayat perempuan yang bernama saudari Asih, 66 tahun, warga Cikelet,
di mana diketemukan dalam keadaan meninggal oleh nelayan. Kemudian nelayan ini langsung melaporkan ke Satpol Airut Polres Garut. Satpol Airut Polres Garut langsung menuju ke TKP dan mengevakuasi jenazah tersebut ke pantai dan langsung membawa ke puskesmas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Sebelumnya warga setempat sempat digegerkan dengan hilangnya korban. Diduga korban jatuh ke sungai yang mengarah langsung ke laut di kawasan Gunung Geder. Jasad korban lalu terbawa arus laut hingga jauh ke tengah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas Satpol PP dibantu petugas PPSU langsung membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang bantaran Kalimati, Jalan Raja Wali Selatan 1 Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Bangunan semi permanen tersebut dibongkar paksa lantaran keberadaannya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Berdasarkan laporan masyarakat, lokasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tempat berkumpul untuk berpesta minuman keras hingga larut malam. Kondisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran hingga pembegalan. Jadi penertiban kali ini bertujuan untuk dapat dilakukan penataan kawasan yang menjadi program kerjanya Pak Lurah Gunung Sahari. Ya, jadi ini kita tertibkan semua bangunan ini. Tadi ada sejumlah sekitar 14 tempat-tempat nongkrong. Ya, nah, kita tertibkan semua. Nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sahari Utara. Dan kita juga menyiapkan juga, ini ada tempat yang kita rapikan sekalian untuk dijadikan tempat parkir daripada musola. Jadi musola ini banyak jemaahnya, tapi kalau dia beribadah tidak ada tempat parkirnya. Jadi sekalian semua kita tata rapi, termasuk jalan yang berlobang di sini, kita minta kerjasamanya dari Bina Marga, supaya ini langsung ditambal, seperti itu. Tak hanya sekedar membongkar, petugas juga turut membantu merapikan jalanan yang rusak di sekitar kawasan tersebut. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial RBK diamankan polisi saat berada di dalam rumahnya di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, usai melakukan pencurian kabel gardu PLN ULP Solok, Sumatera Barat pada Minggu sore 12 April 2026. Beginilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial RBK 25 tahun di Kelurahan Nanbalimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat pada Minggu sore 12 April 2026. Pelaku diamankan di dalam rumahnya tanpa perlawanan dan menyita barang bukti berupa kabel tembaga, serta menemukan lokasi tempat pelaku membakar kabel untuk mengambil tembaga. Pelaku yang beraksi seorang diri diduga mencuri kabel trafo milik PT PLN ULP Solok untuk diambil tembaganya yang diduga akan digunakan mengkonsumsi narkoba. Selain mengamankan barang bukti kabel tembaga, petugas juga mengamankan satu paket narkotika dan kendaraan bermotor pelaku saat beraksi saat mencuri. Pelaku dibawa ke Mapolres Solo Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dua TKP diakuinya. Kemudian saat mengamankannya kami juga menemukan barang bukti sabu yang dibeli dari hasil penjualan pencurian kabel. Mana sabunya? Iko? Iko sabunya apa beli? Tadi? Iya Pak. Kita kerjasama dengan Kapten Black Spider. Terima kasih tim berhasil melakukan pengungkapan yang meresahkan warga. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman mulai dari 7 hingga 20 tahun penjara. Tim Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di area parkir SPPG Banding 2, Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Satu unit motor milik pekerja dapur hilang dikasak pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang saat ditinggal bekerja. Rekaman CCTV memperlihatkan komplotan pelaku curanmor ini berjumlah 2 orang. Seorang pelaku masuk ke area parkir SPPG, sementara pelaku lainnya berjaga di luar gerbang parkir. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor Honda Beat yang terparkir. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kendaraan incarannya.
Saat kejadian, korban sedang beraktivitas di dalam dapur dan tidak menyadari motornya yang sebelumnya dikunci stang telah raib. Dia lagi nunggu jam pulang kerja, Pak. Terus? Tahu motor itu hilang? Pas pulang kerja. Ya kan lagi nunggu ini nih jam kerja. Pas udah jamnya pulang ngeliat motor udah nggak ada. Ya panggil inilah datasnya, Pak. Ngeliat cek CCTV itu. Dicek jam setengah 11 kalau nggak salah. Siang ya? Siang. Berapa orang yang ada? 2 orang. Kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diduga kerap tawuran, 3 orang pemuda ditangkap aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah sajam, puluhan botol arak Bali, dan juga sabu. Pemuda berinisial MFA ini tak berkutik saat diamankan kepolisian unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat saat tengah tertidur di dalam kamar rumahnya. Pemuda ini diamankan petugas atas dugaan keterlibatannya dalam aksi tawuran yang terjadi di kawasan permukiman warga di Jalan Krukut, Taman Sari beberapa hari lalu. Tak hanya pelaku, 2 orang rekannya yang lain pun turut diamankan petugas, berikut barang bukti beberapa senjata tajam yang disembunyikan di balik gerobak pedagang tak jauh dari lokasi tawuran. Sebelumnya viral di jagat maya aksi tawuran kedua kelompok pemuda yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Meski tidak ada korban jiwa, namun aksi tawuran tersebut telah meresahkan warga. Kapolsek Taman Sari Kompol Bobi Muhammad Zulfikar menyatakan, 3 orang pelaku telah diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya juga ternyata positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahkan dari tangan pelaku berinisial AS, polisi menyita 2 paket sabu seberat 1,48 gram yang siap diedarkan. Selain itu, seorang pelaku lainnya berinisial A turut diamankan karena berperan sebagai penghasut dan otak tawuran melalui media sosial. Motif para pelaku melakukan aksi ini adalah untuk mencari jati diri dan menunjukkan eksistensi dengan cara menyerang kelompok lain setelah mengkonsumsi narkoba. Anak muda ini bersama-sama untuk bahasanya melakukan keributan, menyerang ataupun melakukan keributan ke daerah Krukut, wilayah Jalan Kalim. 3 tersangka bahwa kepemilikan senjata tajam, kemudian 1 tersangka untuk perilaku penghasutan melalui media sosial, dan juga kaitannya nanti terkait dengan mengamankan pelaku peredaran narkotika ataupun obat-obatan terlarang. Keterangan yang kami akan tersangka membawa senjata tersebut menyatakan bahwa memang ada indikasi menggunakan narkoba berdasarkan dari hasil tes urin tersebut. AS alias A yang kami amankan 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Kini polisi masih memburu 5 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO. Para pelaku terancam dijerat hukuman pidana terkait kepemilikan senjata tajam, penggunaan air keras, dan penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Viral pemirsa, seorang wisatawan asal Jakarta menjadi korban pemalakan oknum juru parkir liar di pantai Kota Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Modus pelaku dengan cara meminta uang partisipasi kepada korban. Partisipasi nih bang, ya jangan bilang beli nasi bang, saya kagak enak saya ngasihnya. Kalau partisipasi nggak apa-apa bang. Ini adalah video viral di sosial media. Seorang jukir liar Yogi Ade 28 tahun yang memalak seorang wisatawan asal Jakarta saat berada di wisata Pantai Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Resmo Polda Sumbar yang mendapati video kemudian melakukan patroli di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Senin 13 April 2026. Hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri dengan modus pemalakan meminta uang partisipasi kepada wisatawan yang berada di kawasan Pantai Padang.
Kemudian kami himbau sekali lagi kepada masyarakat yang di luar Kota Padang ataupun khususnya kepada korban, jangan takut atau kapok mendatangi Kota Padang lagi. Kami 24 jam bersedia menerima dan melayani laporan pengaduan dari masyarakat apapun itu yang mengganggu Kamtibmas. Saat ini pelaku diamankan di Mapolda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan oknum juru parkir liar kerap meresahkan masyarakat. Para oknum ini biasanya memaksa meminta tarif tinggi tanpa disertai karcis resmi dari pengelola setempat. Untuk menghadapi pemalakan oknum jukir liar saat memarkir kendaraan, berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Tips yang pertama, pemirsa, pastikan Anda memarkir kendaraan di parkir resmi. Biasanya lokasi resmi memiliki rambu parkir, petugas berseragam dan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Kedua, siapkan uang pas sesuai tarif peraturan daerah. Hal ini guna menghindari modus oknum jukir yang pura-pura tidak memiliki uang kembalian. Ketiga, tetap tenang dan jangan mudah terprovokasi. Jika oknum memaksa meminta tarif di luar kewajaran, tolak secara sopan namun tegas. Tips yang keempat, rekam aksi pemalakan menggunakan ponsel. Gunakan perekaman sebagai bukti pemalakan kepada petugas. Tips yang terakhir, pemirsa, laporkan jika terjadi pemalakan dari jukir liar ke kantor polisi atau dinas perhubungan terdekat. Demikian beberapa tips menghadapi pemalakan oknum jukir liar. Ingat, keberanian Anda untuk mengikuti aturan bisa memutus rantai praktik premanisme di jalanan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.